Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Seminggu kemudian, Aira belum pulang. Dia masih diculik oleh teman-temannya. Ini hari terakhir, semuanya mau pesta perpisahan. Digelar di salah satu kafe dekat kantor. "Sayang, kamu di mana? Aku ke kantor, kamu gak ada." Deret, deret, deret. Ponsel Aira kembali berdering, tapi disimpan oleh teman-temannya. Mereka mau ngeprank Farel. "Nanti suamiku panik." Aira minta ponselnya, tapi teman-temannya menggeleng. "Udah, aku mau lihat suamimu yang bucin itu." "Astaga, kalian jangan gitu, dia bisa kesel nanti." Aira merebut paksa, tapi teman-temannya sekongkol, membuat Aira menyerah. Sampai Farel telepon teman-temannya Aira, semua kompak tidak menjawab. "Aduh, suamiku pasti panik." Semuanya malah cekikikan. Di luar kantor, Farel langsung ke security, minta dicek CCTV, dan setelah melihat rekaman CCTV, dia tersenyum kecut, tahu kalau sedang dikerjai. Farel langsung mengirim pesan lagi. "Di mana sekarang? Aku ke sana." Semua terkekeh melihat WA Farel yang masuk. Akhirnya mereka membalas pesan Farel tersebut. Hanya 10 menit, akhirnya Farel tiba di kafe. Begitu tiba, dia langsung memeluk Aira di depan teman-temannya, padahal Aira masih duduk. "Kalian apakan istriku?" tanya Farel dengan nada bercanda. Semua malah tertawa, apalagi sikap Farel yang sangat posesif dan agresif. Masih di depan orang-orang, peluk-peluk, cium-cium, meskipun cuma pipi dan kening, karena pas bibir, Aira langsung menutup mulutnya. "Mas, banyak orang." Farel menoleh ke belakang. Semua rekan-rekan kerja Aira hanya menggeleng. "Astaga, kalian ini, Farel tanpa malu langsung saja mengecup singkat bibir Aira, membuat semuanya tambah bersorak. Itulah momen terakhir yang dihadiahkan dari teman-teman Aira, kebersamaan yang penuh sukacita selama ini. Langit mulai gelap setelah pesta perpisahan kecil-kecilan itu. Farel membawa Aira pulang. Mereka akan pesta lagi, pesta untuk menyambut kelahiran bayi mereka, agar nanti persalinan bisa berjalan normal. Di dalam kamar, keduanya berbaring sambil melihat langit-langit kamar, menikmati cahaya lampu yang temaram. Farel mengusap perut Aira lembut sambil mengajaknya bicara. "Papa tengokin ya," bisik Farel lalu mengecup perut Aira yang besar. Aira mengatupkan bibir, kemudian membuang nafas, mencoba rileks. "Kenapa matanya ditutup?" protes Farel yang kini sudah naik. Blak, Aira membuka mata. "Malu," ucap Aira lirih. Sama suaminya sendiri kok malu." Farel terkekeh karena merasa dia tidak punya malu. Seperti sekarang malunya sudah hilang entah kemana. Yang ada sinyalnya langsung on, apalagi kalau melihat tubuh Aira sedang hamil seperti ini. Malam ini dia siap menyirami benihnya yang sudah tumbuh, menjenguk calon baby sambil menyiapkan jalan keluarnya. "Sakit tidak?" Aira menahan senyum. "Baru masuk sedikit, mana sakit, Mas?" Farel membuang muka, kemudian tersenyum. "Kok sedikit takut kalau menusuk terlalu dalam. Tahan ya." Aira mengangguk, kemudian memejamkan mata rapat ketika merasakan sesuatu yang besar menusuk menerobos masuk sempurna. Malam ini adalah malam kesekian Farel menyirami benihnya agar tumbuh semakin subur. Buk! Puas mengeluarkan semua, kini Farel merebahkan tubuhnya di sebelah Aira, kemudian memeluk istrinya itu lalu berbisik, "Kenapa kamu seksi sekali?"
Farel langsung menggeliat karena Aira mencubitnya. Mereka berdua terkekeh, kemudian saling memeluk meskipun terganjal perut Aira yang sudah besar. Beberapa bulan kemudian, di sebuah ruang persalinan, Farel mondar-mandir di depan ruangan. Sudah 1 jam dia menunggu sampai akhirnya terdengar suara tangis bayi. Oe, oe. Farel langsung bernafas lega, apalagi ketika dokter membuka pintu. Ia pun langsung masuk dan melihat bayinya. Bayi laki-laki yang tampan, rambutnya lebat, kulitnya bersih, tampan sekali. Dengan haru, Farel menggendong bayinya, lalu mendekati Aira. Anak kita sayang, Aira mengangguk, kemudian tangannya terulur, menyentuh tangan mungil bayinya. Ganteng sekali anak papa. Seperti mimpi ketika Farel bisa menggendong bayi setelah sekian lama dan banyak drama, meskipun orang tuanya tidak pernah menganggap Aira. Farel tidak peduli karena dia hanya menjalankan hidup berdasarkan kata hati. Aira wanita terbaik yang pas untuk jadi ibu dari anak-anaknya. Tidak peduli sejarah mereka masa lalu, yang pasti mereka punya masa depan untuk saling menggenggam, berjalan bersama sampai menua. Aira juga tidak begitu sedih. Dia tidak mau serakah memiliki suami seperti Farel. Rasanya dia tidak berani meminta lebih. Hidupnya sudah komplit, apalagi setelah ada bayi laki-laki mereka. 2 tahun kemudian, Rafa, sayang. Aira mengejar Rafael yang berusia 2 tahun. Anak itu lari-larian di pusat perbelanjaan, sedangkan papa dan mamanya sedang sibuk memilih barang. Sayang, jangan lari. Bukannya memegangi Rafa, Farel malah memegangi tangan istrinya. Bukannya apa-apa, ini karena Farel ngeri melihat istrinya hamil 7 bulan, tapi masih lincah mengejar Rafael yang sangat gesit. Kejar Rafa, Mas. Iya, tapi kamu jangan ikut lari. Astaga, kamu membuat jantungku mau copot. Aira tersenyum, kemudian mengusap perutnya. Masih kuat lari-lari kok, Mas. Jangan aneh-aneh, kata Farel lalu menggenggam tangan Aira. Mereka berdua mengikuti kemana Rafa berjalan, menikmati momen sederhana tapi membuat hati mereka bahagia. Rafa, ayo balik, kata Farel. Rafa malah lari kencang, membuat Farel geleng-geleng. Lihat anakmu itu, seperti apa dia? Aira langsung menepuk pundak suaminya. Dia sangat energik seperti papanya, celoteh Aira. Farel tidak bisa mengelak, kemudian memperlihatkan giginya karena senyum. Iya, dia memang sepertiku yang gak bisa diam setiap malam, bisik Farel lalu memberikan cap bibir di pipi kanan Aira. Mas, banyak orang. Ada yang salah. Aira menutup wajahnya dengan kedua tangan, malu dilihat orang-orang. 1 tahun kemudian, Rafa sudah sekolah PAUD. Adiknya sudah berusia 10 bulan. Pagi itu bangun tidur dan habis dari kamar mandi, Aira menangis memukuli tubuh Farel. Tuh kan masih, aku bilang juga apa. Bahkan Vanda belum bisa jalan. Farel yang masih mengerjap terlihat bengong. Lalu apa hubungannya? Apa maksudnya? Bicara apa kamu ini sayang? Kenapa Mas gak pakai pengaman kalau aku gak boleh KB? Mata Farel mengerjap. Jadi lagi sayang? Tanya Farel kaget. Aira mengangguk pelan dan Farel langsung memeluknya senang. Tuh kan, Aira merajuk tapi Farel merasa puas dan menang. Vanda masih kecil, Mas. Gak apa-apa sayang, gak apa-apa. Aku gak akan minta maaf karena ini adalah hadiah. Makasih ya, makasih banyak sudah menjadi ibu dari anak-anakku. Makasih.
kata Farel memeluk erat, sedangkan Aira terus-terusan memukuli punggung suaminya. "Makasih sayang, aku sayang kamu." "Bagaimana ini? Aku bahkan masih memberikan ASI." Farel tersenyum lalu melepaskan pelukannya. "Lah, bagaimana lagi? Kamu tambah seksi." Buk, Aira memukul suaminya dan Farel terkekeh lalu mengecup seluruh wajah Aira. Love you forever." Muah. Tamat.